your presence. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Apa kabarnya Berita? Baik, Bu Eva. Puji Tuhan kita bertemu kembali, walaupun tetap melalui via ibadah online, tapi kita percaya bahwa kita tahu Tuhan tetap hadir dimanapun juga, asal kita tetap bersungguh-sungguh ya. Semuanya tetap semangat ya. Amin. Dan ikuti ibadah dengan sukacita, dan kita percaya lawatan Allah akan hadir ketika kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Baik, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesehatan, buat kesempatan kami bisa memuji-muji Tuhan. Dan tentunya Tuhan, walaupun kami beribadah tetap di rumah, ini tidak mengurangi kesungguhan kami untuk tetap memuji nama Tuhan dengan sungguh. Dan biarlah Tuhan, semua yang kami lakukan pada saat hari ini, ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hati dan membela kamu terhadap yang jahat. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Kan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang terpikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Melalui apa yang kami dengar pada saat hari ini, Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, membuat kami semakin dewasa dalam mengiring dan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-9. Mazmur 27 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Saudara yang Tuhan kasih, pernahkah saudara mengalami yang namanya ditolak? Misalnya ditolak saat saudara ingin masuk ke salah satu perguruan tinggi yang favorit, yang saudara sedang harap-harapkan, tapi ternyata karena nilainya tidak memenuhi syarat, akhirnya saudara ditolak. Atau bisa jadi juga saudara ditolak oleh orang tua saudara karena kelahiran saudara tidak diharapkan oleh mereka. Orang tua mungkin ada juga yang pernah mengalami penolakan dari anaknya. Karena apa? Karena orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya. Atau mungkin saudara yang remaja atau yang pemuda pernah mengalami yang namanya ditolak ketika saudara menyatakan cinta saudara kepada orang yang saudara kagumi, kepada orang yang saudara cintai. Atau mungkin masih banyak lagi penolakan-penolakan yang saudara pernah alami selama ini. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara mengalami ditolak oleh orang lain? Biasanya kita akan berkata, wah sakitnya tuh di sini, di dalam hati kita. Kita sakit, kita kecewa, kita marah, bercampur baur menjadi satu. Ditolak itu menyakitkan, karena dengan kita ditolak berarti mereka tidak bisa menerima keberadaan kita. Mengalami penolakan di dunia ini saja sudah sangat menyakitkan, apalagi kalau kita mengalami penolakan dari Tuhan. Kita tidak hanya mengalami sakit hati, tetapi kita akan mengalami kehancuran, bahkan kebinasaan. Hal utama yang menjadi ketakutan bagi Daud adalah jika dirinya ditolak oleh Allah. Daud sadar bahwa Tuhan adalah penyelamatnya, bahwa Tuhan adalah perlindungannya, bahwa Tuhan adalah penolongnya. Itu sebabnya dalam Mazmur 27 ayat 9 yang tadi kita baca, Daud dia berseru, dia memohon kepada Tuhan untuk tidak menolaknya, untuk tidak meninggalkannya, untuk tidak membuangnya. Karena Daud sadar kalau dia ditolak oleh Tuhan, maka kehancuran, kebinasaan akan dialaminya. Bapak, Ibu, serta saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab banyak mencatat tentang kehidupan orang-orang yang ditolak oleh Tuhan dan berakhir dengan kehancuran. Hari ini kita hanya bahas satu orang saja. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang ditolak oleh Tuhan. Tokoh tersebut adalah
Raja Saul. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Bapak, Ibu, serta saudara Tuhan kasihi, peristiwa ini terjadi saat Saul diperintah oleh Allah melalui Nabi Samuel untuk menumpas habis semua orang Amalek, baik itu manusianya maupun hewan peliharaan mereka. Namun apa yang dilakukan oleh Saul? Saul dia hanya mendengar firman Tuhan, namun dia tidak taat untuk melaksanakan firman yang telah diberikan oleh Allah. Saul dia tidak menumpas habis seluruh orang Amalek. Ada satu yang dibiarkan hidup, yaitu Agag, raja orang Amalek. Bahkan Saul membiarkan rakyat-rakyatnya untuk mengambil hewan-hewan yang bagus, yang gemuk, untuk mereka ambil dan tidak dibinasakan. Saul ia hanya mendengar perintah Allah, namun tidak taat saat menjalani firman Tuhan. Secara tidak langsung Saul menolak perintah Tuhan. Saul lebih takut kepada rakyatnya daripada takut kepada Allah. Saul lebih ingin menyenangkan hati rakyatnya daripada menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Akhirnya Saul ditolak oleh Allah, dan roh Allah yang ada dalam hidupnya Saul undur dari kehidupannya. Pada akhir kehidupan Raja Saul, ia berperang melawan orang-orang Filistin dan ia mengalami kekalahan dalam keadaan luka yang berat. Akhirnya Raja Saul dia bunuh diri dengan pedang yang terhunus dari tubuhnya. Saul yang awalnya dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel pertama, namun pada akhirnya ia ditolak oleh Allah menjadi Raja Israel. Pelajaran berharga apakah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini agar kita tidak ditolak oleh Allah? Yang pertama, jadilah anak Tuhan yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga kita menjadi pelaku firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu penting. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah, melalui pembacaan Alkitab, melalui ibadah di gereja maupun melalui online, melalui saat teduh. Itu bagus, itu harus. Namun tidak cukup kita hanya mendengar firman Tuhan saja. Tuhan inginkan kita juga menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan dengan mentaati apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Yang kedua, jadikanlah Tuhan di atas segala yang kita miliki. Ada satu lagu mengatakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Saudara, jadikan Tuhan di atas segala yang kita miliki. Jangan kita menyakiti hati Tuhan dengan menduakan Tuhan, atau bahkan menukar Tuhan dengan kesenangan duniawi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jabatan. Ada orang karena ingin memiliki jabatan yang tinggi, sampai akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ada juga orang yang menukar Tuhan dengan kekayaan. Karena dia ingin kaya, dia tukarkan Tuhan. Bahkan ada juga orang yang ingin populer, yang ingin menikmati kesenangan hidup, bahkan yang ingin punya pacar, sampai dia rela menduakan Tuhan, atau bahkan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Saudara, ingat,
kesenangan dunia ini itu hanya sementara. Dan ketika saatnya kita dipanggil oleh Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah kita bisa bawa. Itu sebabnya mari jadikan Tuhan di atas segala yang kita miliki. Yang ketiga, saat Saul ditolak oleh Allah, Roh Allah undur dari kehidupan Saul. Jangan sampai kita mengalami seperti yang terjadi pada diri Raja Saul. Kita ditolak oleh Allah, dan Roh Allah, Roh Kudus yang dalam kehidupan kita, dia undur daripada kita. Maka yang terjadi, hidup kita akan hancur, bahkan kebinasaan kekal. Jangan sampai kita mengalami seperti apa yang terjadi pada Raja Saul. Kita ditolak oleh Allah, dan Roh Allah undur dari kehidupan kita. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka kehancuran dan kebinasaanlah yang akan datang menimpa dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia memberikan contoh yang baik dan memberikan teladan yang baik untuk dapat kita tiru. Paulus awalnya dia seorang Farisi. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus dalam hidupnya, ia tidak hanya mengajar kepada orang banyak mengenai kebenaran firman Tuhan, tetapi Paulus ia juga melatih dirinya untuk tetap setia dalam mengiring Yesus. Di akhir hidupnya, Paulus mengalami banyak penderitaan, namun Paulus tetap bertahan untuk setia. Karena Paulus sadar dia takut ditolak oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kalau kita tidak ingin ditolak oleh Tuhan, mari kita tetap setia ikut Tuhan. Kita tetap setia melayani Tuhan. Apapun penderitaan yang sedang saudara alami hari ini, apapun kesulitan yang saudara alami saat ini, apalagi dalam kondisi COVID yang semakin tinggi seperti ini, saudara tetap setia ikut Tuhan. Saudara tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Saudara tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi saudara juga belajar untuk taat, untuk patuh melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada saudara. Dan saudara menjadikan Tuhan di atas segalanya. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita akan memampukan kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Allah akan menopang kita. Itu sebabnya apapun yang sedang saudara alami hari ini, mari engkau tetap setia kepada Tuhan. Karena jangan sampai apa yang dialami oleh Raja Saul dialami oleh kita. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Justru bila saatnya telah tiba, kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan dengan tangan terbuka menyambut kita dan berkata, "Sabarlah engkau hambaku yang baik dan setia, tinggallah bersama-sama dengan aku." Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Allah memberkati beliau dengan lebih berlimpah lagi Tuhan. Biar kiranya pelayannya ditambahkan dan kasih-Nya selalu melingkupi kehidupan Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu tetap setia dan selalu setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan saya mengundang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri untuk menerima doa berkat dan ucapan syukur dari Ibu Gembala Sidang. Kita akan menaikkan lagu Berkat-Mu Tercurah. Berkat
Arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.